teman-teman, perkenalkan nama saya Ventam Barita, saya berasal dari kelas 10-11, asal sekolah saya SMA Negeri 5 Medan. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu ilmu geografi. Kalau kalian mau tahu apa itu ilmu geografi, simak video ini ya. Geografi berasal dari kata Yunani, yaitu kata geo artinya bumi dan grafien artinya gambaran atau deskripsi. Jadi, arti geografi adalah ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Selanjutnya, geografi menurut para ahli. Yang pertama, Eratosthenes. Menurut Eratosthenes, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran mengenai bumi. Yang kedua ada Claudius Ptolemaeus. Menurutnya, geografi adalah suatu penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi bersama fenomenal yang terkandung di dalam bentuk peta. Yang ketiga ada Immanuel Kant. Menurutnya, geografi adalah ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda yang tersebar atau terasosiasi dalam ruangan. Yang keempat ada Bintarto. Menurut Bintarto, geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan kasila, gejala-gejala dan peristiwa yang terjadi di muka bumi. Yang kelima ada Ahmed Sandi. Menurutnya, geografi adalah ilmu yang berusaha menemukan dan memahami persamaan dan perbedaan yang ada di dalam ruang muka bumi. Yang keenam ada Ikatan Geografi Indonesia atau yang disebut dengan IGI. Menurut IGI, geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomenal geosfer dengan sudut pandang kewilayahan dan lingkungan dalam konteks keruangan. Nah teman-teman, selanjutnya ada fenomenal geosfer memiliki 5 unsur. Yang pertama litosfer atau disebut dengan lapisan batu, seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua ada atmosfer atau disebut dengan lapisan udara, seperti hujan, awan, angin, kelembapan, dan suhu. Yang ketiga ada biosfer atau disebut dengan kumpulan makhluk hidup, seperti flora dan fauna. Yang keempat ada hidrosfer atau disebut dengan lapisan air, seperti laut, sungai, danau, dan air tanah. Yang kelima ada antroposfer atau disebut dengan kumpulan manusia. Nah teman-teman, selanjutnya ada prinsip geografi. Yang pertama, penyebaran atau distribusi. Semua fenomenal tersebar tidak merata di permukaan bumi. Yang kedua ada interrelasi, hubungan saling kait dalam ruang. Yang ketiga, deskripsi, menjelaskan segala sesuatu melalui angka, tabel, grafik, dan gambar. Yang keempat ada korologi, gejala yang ditinjau sebarannya dalam ruang beserta integrasi, interrelasi, dan interaksinya. Objek studi geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material, yang kedua ada objek formal. Objek material ialah fenomena geosfer seperti litosfer, atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Yang kedua ada objek formal, ialah sudut pandang terhadap objek material. Nah lanjut sekarang aspek geografi. Aspek geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada geografi fisik, geografi manusia. Geografi fisik mempelajari bentengan alam fisik bumi, contoh sungai, lembah, dan lain sebagainya. Menjelaskan penyebaran kenampakan alam yang bervariasi serta mencari jawaban tentang pembentukan dan perubahan. Yang kedua ada geografi manusia, mempelajari bentangan manusia atau budaya, contoh komponen-komponen buatan manusia, kegiatan manusia, dan lain sebagainya. Menjelaskan pola kenampakan manusia dan kegiatannya serta meneliti hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Selanjutnya ada dua unsur pokok geografi. Yang pertama ada keadaan alam, yang kedua ada keadaan manusia. Yang pertama ada keadaan alam, bersifat tidak dinamis. Lingkungan alam mencakup unsur pertama kekuatan, yaitu rotasi, revolusi, dan gravitasi. Yang kedua ada proses, yaitu erosi, sedimentasi, vulkanisme, dan seisme. Yang ketiga ada unsur, yaitu fisik, topologi, dan biotik. Nah teman-teman semuanya, ada 10 konsep geografi, yaitu yang pertama konsep lokasi, merupakan konsep utama geografi yang termasuk lokasi absolut dan lokasi relatif. Yang kedua adalah konsep jarak, berkaitan dengan lokasi dinyatakan dalam ukuran lurus dan jarak tempuh, jarak absolut, dan jarak relatif. Yang ketiga ada konsep keterjangkauan, yang termasuk ke konsep keterjangkauan adanya tidak sarana transportasi, rintangan alam, bahasa, adat, dan sikap. Yang keempat konsep pola.
Konsep pola berkaitan dengan susunan dan bentuk atau persebaran fenomenal dalam ruang muka bumi, baik alami maupun buatan. Yang kelima, konsep morfologi, yaitu menggambarkan perwujudan daratan muka bumi sebagai hasil proses-proses yang dihasilkan tenaga geologi. Yang keenam, ada konsep aglomerasi, yaitu merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompokkan pada suatu wilayah, baik mengingatkan faktor kejenisan maupun faktor umum yang menguntungkan. Yang ketujuh, konsep milih kegunaan. Kegunaan suatu tempat sangat berbeda bagi orang-orang yang berbeda. Yang ke-8, ada konsep interaksi interdependensi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi objek atau tempat yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan interdependensi adalah ketergantungan. Yang ke-9, ada konsep diferensiasi areal. Setiap tempat terwujud dari hasil interaksi berbagai unsur dan fenomenal, maka selalu memiliki corak yang berbeda-beda. Diferensiasi mendorong adanya interaksi antar wilayah. Yang ke-10, konsep keterkaitan ruangan atau asosiasi keruangan, menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomenal dengan suatu fenomena lain dalam satu ruangan. Contoh, kemiringan lereng, ketebalan tanah.